Jangan menjadikan tujuan goals kita adalah menjadi dokter, tapi kita harus punya tujuan di balik kita jadi dokter itu. Halo brosis, oke balik lagi di Metals ID. Nah pada kali ini tuh gue nggak mau nge-review produk ya. Jadi di sini mau sedikit sharing aja. Gimana sih sebenarnya cara kita memiliki mindset yang benar as a doctor atau sebagai calon dokter nantinya? Yuk stay tune. Nah sebenarnya terkadang begini, kita tuh nantinya misalnya brosis sudah lulus jadi dokter, itu coba nanti pas koas itu ngelihat nih kehidupan para konsulen-konsulen ya kan, mungkin di stase anak atau stase bedah. Coba lihat pengalamannya mereka, terus ilmu dari stase yang ada. Nah di situ kita bisa lihat kira-kira stase apa sih yang paling kita suka, dan stase itu bikin kita, gue pengen belajar terus nih, atau pas ketemu pasien gue pengen menganalisis terus itu pasien gitu, supaya kita dapat diagnosa yang pasti, kita dapat terapi yang baik gitu ke pasiennya. Jadi yang paling penting saat kita pendidikan sebenarnya nomor satu adalah mencari apa yang kita suka. Kita mau jadi apa? Mungkin kalau misalnya kita mau promotif preventif, kita suka edukasi ke pasien, go ahead, nggak masalah kok jadi dokter umum, tapi lah jadi dokter umum yang 7-star doctor, yang bisa ngelakuin edukasi yang baik ke pasien. Atau mungkin di era digital ini kita bisa promotif preventif lewat digital, lewat video YouTube mungkin. Nah, jadi sebenarnya kita tuh jangan menjadikan tujuan goals kita adalah menjadi dokter, tapi kita harus punya tujuan di balik kita jadi dokter itu. Misalnya kita mau mencegah orang supaya sakit, agar saat kita udah jadi dokter nih, kita udah dapat gelar dokter, itu kita nggak stop belajar. Coba bayangin ya, kalau misalnya brosis nih, kita targetnya adalah menjadi dokter. Udah deh, abis kita udah jadi dokter, dan gitu kayak seperti dunia sudah selesai, nggak akan belajar lagi. Tapi sekarang sebenarnya kalau kita udah suka sama kerjaan kita suka menjadi dokter, kita suka jadi dokter bedah, kita suka jadi dokter anak, kita suka jadi dokter promotif preventif, pastinya setiap hari kita akan terus belajar. Kita pengen kira-kira ilmu apa lagi yang kurang ya, kira-kira di pasien ini kita perlu menganalisa apa lagi ya. Jadi gelar dokter kita itu sebagai batu loncatan atau sebagai transport kita menuju apa yang kita ingin capai, apa goals kita ke depannya. Misalnya mungkin sedikit sharing, kalau saya pribadi kan punya pengalaman. Dulu tuh pas lagi koas stase pertama itu kerja di salah satu rumah sakit mata kan. Itu saya sore-sore tuh datang satu pasien nenek-nenek. Terus nenek-nenek tersebut cuma bisa ngelihat cahaya aja. Berarti visus matanya 1 per tak terhingga. Nah nenek itu datang ke dokter spesialis mata bilang bisa gak mata dia disembuhin. Setelah diperiksa ternyata dokter mendiagnosis nenek tersebut adalah retinopati hipertensi, dan terapinya adalah vitrektomi. Nah dokter bilang, Nek maaf, kita hanya bisa mempertahankan mata nenek buat ngelihat cahaya, tapi gak bisa mempertahankan mata itu kembali normal. Singkat cerita nenek bilang kalau misalnya dia itu petani di suatu gunung, dia tuh harus kumpulin uang selama 2 minggu untuk charter angkot dari gunungnya dia ke pusat kota, ke rumah sakit mata. Jadi dia punya effort 2 minggu untuk nabung, untuk datang ke rumah sakit, dan sampai ketemu dokternya ternyata bisanya di vitrektomi, visus matanya nggak bisa balik lagi gitu. Coba bayangin kalau misalnya pas di gunung itu, nenek tersebut ada satu dokter mungkin yang bisa mengedukasi nenek tersebut, kurangin makan garam, sesimpel itu, tensi rutin, mungkin minum obat penurun tekanan darah, dan mungkin nenek itu nggak perlu sampai hanya bisa melihat cahaya, atau mungkin nenek tersebut nggak harus nabung 2 minggu untuk charter angkot untuk rumah sakit, dan akhirnya matanya tetap nggak bisa lihat. Nah dari pengalaman itu, gue pribadi, gue pengen nih gimana caranya bisa mencegah orang nggak sakit gitu, supaya bisa ngelakuin promotif preventif dengan baik. Atau mungkin promotif preventif itu bisa hype di Indonesia, agar orang bisa lifestyle yang baik, kurangin tekanan darah dia mungkin kalau lagi hipertensi, atau kurangin gula dia kalau lagi diabetes gitu. Jadi akhirnya mungkin di suatu saat nanti, kalau misalnya promotif preventif itu hype di Indonesia, mungkin nenek-nenek tersebut di gunung-gunung sana itu bisa berkurang di Indonesia. Nah dengan goals itu yang besar, yang sulit pasti untuk kita lakukan, itu gelar dokter itu akan menjadi suatu transport kita bisa menuju goals yang lebih besar, mencegah nenek-nenek di gunung sana untuk tidak retinopati hipertensi. Jadi dengan kita punya mindset yang besar, kita pasti melihatnya pendidikan kita itu bukan suatu goals, tapi suatu media transport kita untuk mencapai goals kita yang lebih besar lagi. Jadi tips di sini semoga berguna buat brosis. Jadi intinya kita harus mencari suatu profesi ataupun suatu bidang yang kita suka, agar kita ingin terus belajar walaupun kita udah lulus kuliah, dan juga kita harus memiliki goals yang besar agar gelar kita ataupun pendidikan kita ini bisa menjadi media transport agar berimpact yang besar ke masyarakat. Oke, semoga video singkat ini berguna untuk brosis. Tetap semangat ya kuliahnya, tetap semangat untuk menjadi calon dokter ke depannya, tetap semangat untuk belajar, dan sampai ketemu di video berikutnya. See ya.